Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli Dwi Farid, kelas D4 PM1C dengan NIM 2204069. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas untuk UTS. Di sini tugas UTS tersebut dibagi menjadi dua bagian. Nanti yang keduanya dipresentasikan dengan teman saya. Yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan masing-masing masyarakat madani. Ya, fungsi dan masing-masing masyarakat madani ini dibagi menjadi 4 tujuan, yaitu dasar negara, persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Masyarakat apa? Masyarakat madani itu. Masyarakat madani adalah sebuah konsep atau bentuk masyarakat yang atau masyarakat yang paling banyak didambakan. Masyarakat madani ditandai dengan adanya penekanan pada ruang di mana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah negara. Adapun ada ciri-ciri masyarakat madani tersebut menunjung tinggi nilai sosial. Masyarakat madani hidup dengan junjung tinggi nilai norma dan hukum yang ditombang dengan iman, ilmu, dan teknologi. Memiliki peradaban yang tinggi. Masyarakat madani merupakan manusia yang memiliki peradaban karena beradab dengan bertata keramanya. Tak hanya itu, masyarakat madani juga tak sesama manusia tetapi juga pada Tuhan yang Maha Esa. Mempunyai Tuhan, mempunyai tujuan iman. Contohnya Allah, agama lah, toleransi. Mengedepankan kesejahteraan dan transparansi. Masyarakat madani menganggap bahwa mereka sederajat tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, dan lain-lain. Masyarakat madani juga hidup dengan sikap jujur dan terbuka. Adapun ciri-ciri lain, tersedianya ruang yang publik bebas. Di dalam masyarakat madani, ruang publik tersedia sehingga memungkinkan masyarakat memiliki akses penuh terhadap kegiatan politik, menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat luas. Menjunjung supremasi hukum dalam masyarakat madani. Keberadaan hukum sangat diakui dan ditetapkan pada posisi yang tertinggi. Berbagai masalah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Setiap individu pun diperlukan sama dihadapkan hukum dan wajib mematuhi hukum. Menekan keadilan sosial tercipta dengan baik di dalam lingkungan masyarakat madani. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lalu, kenapa sih masyarakat madani melakukan dari dasar negara tersebut? Jadi, masyarakat madani itu apa sih fungsinya? Dan apa ciri-ciri masyarakat madani dari dasar negara tersebut? Nah, ini ada fungsi dari dasar negara menurut masyarakat madani.
sebagai landasan hukum. Jadi si masyarakat madani ini tuh mereka tuh mempunyai fungsi. Fungsinya tuh sebagai landasan hukum dan tata kelola negara yang baik. Lalu masyarakat madani perlu memahami dan menghormati konstitusi, hukum dan peraturan yang berlaku di negara. Mereka juga harus berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum, memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Jadi masyarakat madani ini dia wajib untuk pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan pemerintahan di suatu negara atau di Indonesia ini. Jadi apa sih apa orang yang wajib lah, orang yang patut untuk dipilih menjadi pemimpin di negara tersebut. Jadi si negara ini tuh biar maju, berkembang, visi dan misinya si orang tersebut tuh dapat dipengerti untuk masyarakat Indonesia dan dapat ya intinya mengenakan lah masyarakat. Nah, ini adalah ada ciri-ciri dasar negara menurut masyarakat madani. Kedaulatan rakyat, negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi pada rakyat dan dilaksanakan melalui pemilu yang bebas dan adil. Jadi masyarakat madani ini ikut ya, wajib ikut untuk mengikuti pemilu biar pemilihan tuh adil, tidak ada kecurangan, tidak ada hal yang tidak diinginkan. Lalu ada keadilan sosial. Negara harus memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Keadilan sosial juga meliputi distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan kesempatan dalam mengakses sumber daya dan pelayanan publik. Baik lagi keadilan sosial ya. Lalu ada ketertiban. Apa sih ketertiban yang menurut dari masyarakat madani dari dasar negara? Negara harus menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Negara juga harus memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat serta menghormati kebudayaan, suku, dan agama. Jadi eh, tanggapan masyarakat madani itu ciri-cirinya tuh eh, saling toleransi ya. Terus mereka tuh harus menghormati berpendapat orang-orang yang contohnya dicurangin atau apa. Jadi kita jangan memandang berat sebelah lah, harus di tengah-tengah. Lalu ada kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan? Negara harus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini meliputi program-program pengentasan kemiskinan kebudayaan masyarakat serta membangun infrastruktur yang memadai. Oke. Lalu ada persatuan dan kesatuan. Negara harus membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, menghargai keragaman budaya dan menghindari konflik horizontal seperti SARA. Dengan memiliki ciri-ciri dasar negara yang lebih
baik dan kuat, masyarakat Madani diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun dan menjaga keutuhan negara, serta memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ciri-ciri masyarakat Madani itu dari dasar negara ini tuh intinya tuh kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini lah, keadilan. Lalu yang ketiga tuh ada persatuan negara menurut masyarakat Madani. Ada fungsinya nih. Jadi masyarakat Madani ini fungsinya dari persatuan negara ini apa? Yang mengacu pada upaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, masyarakat Madani harus menjunjung tinggi semangat gotong royong, toleransi, dan menghormati keragaman. Mereka juga harus mampu menjaga harmoni dan mengatasi perbedaan yang menyebabkan perselisihan yang kuat. Ketertiban partisipasi ke Nah, lalu di sini ada ciri-cirinya persatuan negara menurut masyarakat Madani. Keterbukaan partisipasi yang aktif dalam kehidupan masyarakat, termasuk partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kesadaran hukum yang tinggi di mana masyarakat memahami dan menghargai nilai-nilai hukum serta konsisten dalam mematuhi aturan yang berlaku. Jadi kita tuh harus menaati peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia ini dan nilai-nilai dan dan kayak ayat-ayatnya, kayak undang-undangnya kita tuh harus menaati. Kalau tidak menaati ya nanti kena tidak dapat hukum, mau dipenjara atau apa. Adanya kebebasan pers dan beragama di mana masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya, menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Yang kita tahu ya di negara Indonesia ini kan beragam agama dan budaya ya. Lalu adanya solidaritas sosial di mana masyarakat saling membantu dengan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemandirian ekonomi di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Adanya akuntabilitas dan transparansi di mana kebijakan publik dibuat secara terbuka dan akuntabel serta adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengakuan atas hak asasi manusia di mana masyarakat menghargai hak asasi manusia dan melindungi hak-hak tersebut dalam segala aspek kehidupan. Dalam memandang persatuan negara, masyarakat Madani merupakan masyarakat yang berbudaya dan berkeadilan sosial yang mampu menunjukkan kemandirian ekonomi dan serta kesadaran hukum yang tinggi serta mengekspresikan kebebasan serta dan beragam secara sehat dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir dari presentasi saya yaitu ada sistem kenegaraan menurut masyarakat Madani. Di sini apa sih sistem negara menurut masyarakat Madani tersebut? Ada konsep masyarakat, menurut perspektif masyarakat Madani, ada sistem negara yang diinginkan oleh masyarakat Madani. Terus apa menurut masyarakat Madani tersebut? Sistem negara yang ideal adalah sistem demokratis transparansi dan partisipatif. Dalam sistem negara seperti ini, warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang jelas serta memegang kendali atas proses pembuatan kebijakan publik dan mengambil keputusan politik. Sistem negara yang diinginkan oleh masyarakat Madani adalah sistem yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan hak untuk berorganisasi dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun politik dan ekonomi. Selain itu, sistem negara yang ideal juga harus mampu mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memastikan adanya perlindungan bagi kelompok-kelompok yang rentan terkepinggirkan. Terus ada menghargai hak asasi manusia, ada partisipasi aktif dalam politik,
dan ada kesadaran hukum. Nah, ini nih yang paling menarik, ada kesadaran hukum. Masyarakat madani memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Mereka juga tidak hanya tunduk pada hukum, tetapi juga menghormati hak-hak orang lain dan menjunjung tinggi keadilan. Lalu ada menghormati pluralisme, keterbukaan dan transparansi, toleransi terhadap perbedaan. Nah, toleransi terhadap perbedaan, masyarakat madani memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dan pendapat pandangan politik yang ada dalam masyarakat. Mereka menghargai kebebasan berefleksi dan dapat menyelesaikan perbedaan yang secara damai. Jadi itulah sistem negara menurut masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diperoleh melalui pendidikan dan pembangunan sosial yang seimbang, berkelanjutan sehingga mampu membentuk warga negara yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat tersebut. Nah, di sini eh, presentasi dari saya yang terakhir yaitu ada tujuan negara menurut masyarakat madani. Apa sih tujuan negara yang menurut masyarakat madani tersebut? Sebuah konsep yang menekan pentingnya partisipasi aktif warga dalam urusan pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan masyarakat madani, tujuan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar negara warganya, seperti hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak dan keadilan sosial. Selain itu, negara juga dianggap bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi warga negara, serta memberikan akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya yang ada. Tujuan negara dalam pandangan masyarakat madani itu apa? Memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan warga negara diutamakan dan terpenuhi sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang dan bahagia dalam kebersamaan dan persatuan negara. Nah, ini ciri-cirinya saya sebutin, nggak sebutin semua karena waktunya mepet. Yang terus ada partisipasi warga negara, adanya kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua warga negara, ada keadilan menjadi tujuan utama dan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Terus ada keterlibatan warga dalam menyelesaikan konflik dan masalah sosial. Lalu ada keterbukaan terhadap perbedaan dan keragaman. Ya, saya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Terus saya akan membawakan materi tentang peradaban dunia pendidikan, juga membutuhkan masyarakat yang madani. Apa saja itu peraturan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa peraturan Pancasila yang dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengajarkan pentingnya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini dapat mewujudkan melalui pengembangan akhlak yang baik dan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Terus yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memperjuangkan keadilan sosial dalam konteks pendidikan. Prinsip ini dapat mewujudkan melalui pembelajaran yang inklusif dan merangkul semua kalangan, tidak diskriminatif, serta menekankan pentingnya toleransi dan kerjasama. Terus yang ketiga ada persatuan Indonesia. Prinsip ini juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta
menjaga keragamaan budayaan yang ada dalam konteks pendidikan. Prinsip ini juga dapat diwujudkan melalui pembelajaran sejarah dan budaya Indonesia, serta memperkenalkan berbagai keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini juga menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pendidikan prinsip ini dapat diwujudkan melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dan partipatif serta mengembangkan prinsip demokratis dalam kehidupan sehari-hari pendidikan. Terus yang terakhir, kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem pendidikan yang merata dan memperhatikan seluruh lapisan masyarakat, serta menekankan pentingnya pemberian kesempatan yang sama dalam hal pendidikan. Terus, peradaban dunia pendidikan juga membutuhkan masyarakat yang madani. Masyarakat ini madani sangat penting dalam peradaban dunia pendidikan. Masyarakat yang madani itu adalah masyarakat yang memiliki karakter yang baik, menghargai nilai-nilai norma dan sosial, serta berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan dalam masyarakat yang madani. Pendidikan menjadi lebih efektif dan bermakna karena masyarakat memiliki kesadaran untuk memperoleh dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menghargai pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan membangun bangsa. Oleh karena itu, pendidikan dan masyarakat saling mempengaruhi dan saling membutuhkan dalam membangun peradaban dunia pendidikan yang baik dan berkelanjutan. Terus peraturan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat madani memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan peraturan Pancasila, ada beberapa peran masyarakat madani dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial. Contohnya yang pertama, mendukung dan memperjuangkan hak pendidikan untuk semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Terus yang kedua, menjaga kesadaran bahwa pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia, serta memperjuangkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua. Terus yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam memajukan pendidikan dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Yang keempat, menjaga dan memperkuat silaturahmi, rasa persatuan, toleransi, dan kerjasama di antara masyarakat untuk memajukan pendidikan secara bersama-sama. Terus yang kelima, ada membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moral dan sosial dalam pendidikan sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang memiliki karakter yang baik. Peraturan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga ada lanjutannya. Yang keenam, mendorong inovasi dan mengembangkan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Terus yang ketujuh, memperjuangkan dan menegakkan keadilan sosial dalam pendidikan dengan memperlihatkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang beragama. Dengan peran masyarakat ini, madani yang aktif dan berperan
dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial sesuai dengan peraturan masyarakat yang diharapkan pendidikan di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang terakhir ini ada ciri-ciri peradaban dunia pendidikan yang membutuhkan masyarakat yang madani. Yang pertama, masyarakat yang peduli dan berperan aktif dalam mewajibkan pendidikan. Terus yang kedua, ada masyarakat yang memiliki kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral dan sosial dalam berpendidikan. Yang ketiga, masyarakat yang menghargai perbedaan dan kontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah. Yang keempat, masyarakat yang memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan yang berkualitas. Terus yang terakhir, masyarakat yang mendorong partisipasi aktif anak-anak dan remaja dalam berpendidikan. Cukup sekian presentasi dari kami, Muhammad Husni dan Padli. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.